Kita masih seperti anak-anak yang selalu disuapin. Dalam hal-hal berpikir, ketika kita mau mikir, menurut Imam Syafi'i begini nih, lalu kita urungkan. Dalam hadisnya begini nih, lalu kita nggak mau meneruskan ide kita. Kita udah mau mikir, kata ininya begini. Padahal semua yang dikatakan oleh ulama, termasuk Imam Syafi'i dan semua ulama, atau bahkan sekalipun hadis, itu bisa jadi diselewengkan atau tidak original. Bisa jadi juga apa yang disampaikan ulama tidak relevan lagi di zaman sekarang. Apakah mungkin ketertinggalan kita ini karena kita belum dewasa? Masih pengen disapih, masih pengen disuapin. Kita belum bisa mandiri. Kita masih seperti anak-anak yang selalu disuapin. Dalam hal-hal berpikir, ketika kita mau mikir, menurut Imam Syafi'i begini nih, lalu kita urungkan. Dalam hadisnya begini nih, lalu kita nggak mau meneruskan ide kita. Kita udah mau mikir, kata ininya begini. Padahal semua yang dikatakan oleh ulama, termasuk Imam Syafi'i dan semua ulama, atau bahkan sekalipun hadis, itu bisa jadi diselewengkan atau tidak original. Bisa jadi juga apa yang disampaikan ulama tidak relevan lagi di zaman sekarang. Mungkin pada zamannya bagus, tapi saat ini mungkin tidak baik. Contohnya misalnya, tentang hukum-hukum istinja itu. Contohnya, kan istinja kan udah sekarang istilahnya kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri mungkin masih berlaku ya, karena di luar negeri itu tiap-tiap toilet itu udah nggak ada air, kebanyakannya nggak pakai air. Air itu buat nyiram aja. Kalau buat bersihinnya udah nggak pakai air, pakai tisu basah. Kalau di Eropa itu, bahkan di Turki juga ada hampir sebagian. Nah, jadi kalau menurut Aang mah ya, keterpurukan kita itu karena terlalu membatasi diri kita untuk tidak mau maju karena ada dogma-dogma atau rambu-rambu yang seolah-olah itu menjadi pembatas kita. Nggak boleh diterjang. Padahal rambu-rambu yang paling pakem, yang paling konkret, yang paling sah itu kalau menurut Aang ya, itu adalah Al-Quran itu sendiri. Selain itu, bisa jadi ada manipulasi data. Hadis-hadis pun termasuk mungkin. Bahkan hadis-hadis yang ditulis oleh ulama-ulama itu setelah diteliti, itu banyak yang sanadnya nggak benar. Termasuk bahkan hadis-hadis maudhu. Ya. Al-Quran pun, ya, ini tidak meniadakan Al-Quran, tidak meniadakan hukum Al-Quran. Itu juga harus kita pikirkan. Entah itu dari segi maknanya, entah itu dari segi penafsirannya, entah itu dari segi lafadznya, entah itu dari segi pengamalannya, dan seterusnya. Contoh misalkan, hukum waris. Apakah ini berlaku, misalkan, di negara Eropa sana, di negara Arab sana, apakah juga bisa berlaku di negara Indonesia? Kenapa? Karena bisa jadi bertentangan dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia secara formal. Bener nggak? Contohnya misalkan, laki-laki dapat satu, perempuan dapat setengah. Ya. Apakah ini ketika kita terapkan di negara Indonesia, yang notabene-nya adalah
tidak, ya, ditetapkan oleh hukum syariat, tentunya dengan hukum Pancasila formal, apakah ini ada nah, itu kan kita kan harus melihat ke sana juga. Nah, ini kenapa kita nggak bisa maju? Karena kita terlalu banyak rambu-rambu yang seolah-olah itu membatasi kita. Padahal Allah terus mengatakan la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, terus itu. Setiap ayat di ujungnya ada itu. Bukan berarti kita menentang Al-Quran, tetapi kalimat atau ayat Al-Quran itu harus dipikirkan, harus direnungkan. Nah, kita kan enggak malah. Bener nggak? Ini memang agak rumit juga permasalahannya, karena kita memulai sesuatu yang sudah lama terbangun, dan kita pengen memulai tadi yang udah dirangsang-rangsang itu kita melanjutkan. Sebenarnya ini udah ada istilahnya pembaharuan, udah ada ide-ide yang cemerlang biar kita itu berani. Contoh aja lah. Kita ngomong liberal, orang lain liberal, orang lain ya liberal lah intinya mah. Ternyata kita setiap hari pun melakukannya. Kita mengatakan orang lain bid'ah. Ternyata kita sendiri ahli bid'ah. Ahli membid'ahkan. Nah, jadi ya itu. Kalau menurut Aang pribadi mah ya, terus nggak tahu menurut teman-teman sini ya. Silakan. Berpikir, jangan takut salah, jangan takut melangkah, jangan takut kalau mau berpikir, lihat dulu hukumnya gimana ya. Kalau menurut Aang mah bertindak aja dulu, berpikir aja dulu. Nanti di kemudian hari kita akan tahu, oh mana hukumnya nih. Cari juga mana hukumnya. Jadi jangan dulu kita cari hukumnya. Itu repot nanti. Yang jadi patokan kita adalah Kitabul Hayat itu sendiri. Atau firman Allah itu sendiri. Bahkan menurut penelitian gitu ya, ada yang mengatakan, Kanjeng Nabi itu pernah mengatakan, jangan kau tulis ucapanku, tapi tulislah Al-Quran. Jadi Kanjeng Nabi juga pernah melarang para sahabatnya untuk mengabadikan ucapan Kanjeng Nabi. Karena ucapan Kanjeng Nabi itu tidak selalu berdasarkan wahyu. Artinya begini maksudnya, jangan sampai ketika itu adalah sifat kemanusiaannya Kanjeng Nabi kemudian dituliskan yang sehingga menjadi salah paham umatnya. Contoh aja, yang dicontoh-contoh itu khususiat Kanjeng Nabi. Ya kan? Istrinya boleh 4 misalkan. Istrinya sampai kan itu kan kemanusiaannya. Ya kita mencontoh Kanjeng Nabi aja belum tentu bisa. Jangan sampai kita malah ingin istilahnya memuliakan Kanjeng Nabi, justru kita malah menghinakan Kanjeng Nabi. Jadi pada intinya adalah ini dalam ajaran tasawuf itu ada istilah begini. Seorang guru, seorang mursyid ya yang mengajari kita itu bisa dikatakan sebagai mursyid secara zahir. Tetapi secara batin, mursyid itu sendiri adalah Allah. Bisa jadi adalah diri kita. Guru terbesar itu adalah sebenarnya diri kita. Contoh aja, Buya Syakur, beliau meninggal. Kita tidak meratapi atau kita tidak terlalu istilahnya menyedihi kepergian beliau. Yang harus kita angkat adalah pemikiran-pemikiran Kanjeng Nabinya udah wafat.
Tapi bukan berarti kita patah semangat, kemudian kita menangisi Kanjeng Nabi terus-menerus, tapi kita tidak pernah mengajarkan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Makanya ada istilah, guru itu selalu hidup secara hakikat ketika kita mengamalkan apa yang beliau katakan. Tetapi guru itu bisa mati ketika kita tidak bisa melanjutkan. Begitu. Ini. Jadi sebagai closing statement, ayo jangan takut untuk berpikir. Silakan. Tafsirkan misalkan, boleh-boleh saja. Tetapi ketika nanti ada sedikit melenceng, mari diskusikan. Jangan langsung disebarkan, bikin video nih, tafsiran buah khuldi. Menurut saya begini. Langsung dipublik. Konsultasi dulu. Diskusi dulu sama orang lain. Gimana ya kalau saya punya pandangan begini nih. Bagus. Mari kita cari apa yang kita bisa ambil ilmunya. Jadi mulai sekarang kita harus mulai tuh berpikir. Ayo terus firman-firman Allah itu kita terus gali semua maknanya. Jangan selalu kita ini mengandalkan hasil pikiran orang lain, tapi kita tidak punya karya pikiran kita. Kan kita bangga tuh, ya kan? Imam Syafi'i mengatakan begini. Loh, kamu mengatakan apa? Iya kan, makanya Buya Zakir pernah mengatakan begini. Ini bukan menghinakan Imam Syafi'i ya, tetapi maksudnya untuk supaya kita berpikir. Kalau seandainya ditanya, kata Buya Zakir, pinteran siapa? Kamu atau Imam Syafi'i? Ini harus terbuka pikirannya ya, harus terbuka memahami kalimat ini. Kata Buya Zakir, ya pinteran saya lah. Apa sebabnya? Imam Syafi'i hidup pada zaman berapa? Coba Imam Syafi'i bisa nggak nyetir mobil? Secara fakta, bisa nggak? Nggak bisa, kenapa? Karena nggak ada mobil. Jadi pinteran siapa? Imam Syafi'i bisa nggak bahasa Inggris? Hah? Bisa nggak? Nggak bisa. Imam Syafi'i bisa nggak? Apalah? Pakai handphone? Nggak bisa. Tetapi secara kewaraan, kesolehan, beliau-beliau ini sudah tidak diragukan lagi. Imam-imam terdahulu itu emang werainya bener-bener. Ya, hati-hatinya bener-bener. Ibadahnya getol. Dan sudah teruji. Tetapi secara pemikiran tentunya disesuaikan dengan peradaban zaman. Nah, kita ini hidup di zaman sekarang. Tadi kata Mang Iki, otaknya ya, badannya di tahun 2024, tapi otaknya tertinggal di abad ke-7. Kira-kira maju nggak? Ya enggak. Justru nih, saya yakin betul. Imam-imam yang terdahulu, siapapun yang ngarang kitab itu, sangat berbangga hati ketika generasi berikutnya melanjutkan. Iya. Ari maneh kumaha lamun sirup gitu. Hari orang ieu enjing-enjing sampai wangi sampai pagi mengarang kitab. Hari mana cicing wae seukur. Maca. Ya bener saya maca, tapi sok kembangkan kan gitu kan. Saya bikin produk nih contoh. Bikin produk handphone. Contoh aja ini. Saya bisa bikin handphone, bisa nelpon, bisa SMS. Kemudian meninggal. Kira-kira dalam cita-cita saya ketika bikin handphone, ada nggak keinginan kira-kira handphone ini kayak sekarang bisa video call, bisa nyetir YouTube? Ada nggak? Kira-kira bisa kirim video tanpa bayar? Ada nggak? Pasti ada kan? Beliau pun sama. Lalu kitanya yang ditinggalkan, udah ini handphone bagus. Ayo, diutak-utik handphonenya, dipakai, ambil, hancur. Kita tidak pernah memanfaatkan hasil karya mereka-mereka yang mendahului kita. Kitab pun sama. Karangan-karangan beliau ini sangat indah, sangat hebat, sangat mulia. Lalu tugas kita adalah untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau. Kalau bisa terjemahin, kalau bisa ditafsirin.
Makanya kenapa banyak-banyak tafsir-tafsir tuh, atau misalkan sarah-sarah tuh. Nah sekarang ada nggak orang yang menyarahi kitab? Hah? Hampir nggak ada. Quraisy Shihab bikin tafsir, hebat. Sekarang udah meluncur aplikasinya. Itu adalah karya nyata. Jadi bukan berarti Quraisy Shihab ini udah berani banget lancang ya ngarang tafsir. Bukan, hebat malah. Itu adalah hasil karya nyata sebagai seorang muslim. Punya pemikiran. Apakah nanti bener nggak pemikirannya nih? Wallahu alam. Tadi kan kita berbuat, berhasil dapat, gagal dapat. Kalau nggak berbuat, nggak dapat apa-apa. Kan begitu logikanya. Jadi jangan takut berpikir, jangan takut berbuat. Ayo, geber aja. Kata Jokowi, kerja. Ya mungkin itu ya.